Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah sholat isya dan sholat sunnah tarawih yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan, serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang bahagia ini, insya Allah kita akan mencoba mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari sebuah ayat yang mulia yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Pada ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabadu bil alqab ila akhir ayat. Hadirin yang sangat berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada satu kaum yang mengolok-olok kaum yang lainnya, sebab boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang diolok-olok, daripada mereka yang mengolok-olok. Begitu pula wanita, janganlah saling di antara mereka mengolok-olok wanita yang lainnya, sebab boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula ada di antara kalian yang saling mencela antara satu dengan yang lainnya, dan jangan pula kalian saling memanggil dengan memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayatnya dengan terlebih dahulu menyapa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan kata para sahabat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya yang dimulai dengan menyapa orang-orang yang beriman, maka konsentrasilah dan pasanglah telinga kalian baik-baik. Sebab biasanya setelah Allah menyapa orang-orang beriman itu, kalau bukan diturunkan perintah atau adanya perkara yang disebutkan sebagai sebuah larangan yang harus dihindari oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 3 bentuk larangan yang sudah semestinya menjadi perhatian orang-orang yang beriman untuk menghindarkan dirinya dari 3 perkara itu. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan ada satu kelompok, satu kaum, satu golongan yang kemudian mengolok-olok kaum yang lainnya.
Dan di antara makna yang sepadan dari kata mengolok-olok itu adalah merendahkan orang lain atau meremehkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seluruh hamba-hambanya agar tidak mudah untuk kemudian merendahkan dan meremehkan orang lain. Dan tidaklah perbuatan demikian itu lahir kecuali disebabkan pada diri seseorang terdapat kesombongan di hati mereka. Karena sifat sombong itu kemudian seseorang merendahkan dan meremehkan manusia lainnya. Padahal ada satu makhluk yang sebelumnya merupakan penghuni surga, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian harus dikeluarkan dari surga sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan yang ada pada dirinya. Ketika Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika seluruh malaikat dan iblis diminta untuk bersujud kepada Adam, memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam, seluruh malaikat bersujud kecuali iblis laknatullahi alaih. Iblislah yang kemudian tadinya makhluk penghuni surga dikeluarkan hanya karena tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Dan ketika ditanyakan kepadanya, apa yang menyebabkan iblis itu enggan untuk sujud kepada Adam? Kata iblis dalam ayat yang lain, qul ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kata iblis, sebab saya lebih baik daripada dia, karena saya diciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan hanya dari tanah. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, iblis ini merasa lebih baik daripada Adam, sehingga merendahkan dan meremehkan. Konsekuensinya keluar dari surga. Bagaimana lagi dengan kita semua ini yang tidak ada sedikit pun jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti masuk surga, sedangkan di antara kita masih terus memelihara sifat sombong itu. Maka dikhawatirkan jangankan masuk ke dalam surga, bahkan mencium aroma dan bau surga pun tidak diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Jadi larangan yang pertama ini mengajarkan kepada kita agar bagaimana menjauhkan hati kita ini dari sifat sombong, merendahkan dan meremehkan orang lain. Dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan, asa ayyakunu khairan minhu. Sebab boleh jadi mereka yang diolok-olok tadi, yang diremehkan tadi, yang direndahkan tadi ternyata lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka yang bersifat sombong itu. Apalagi jamaah sekalian, tidak ada satu alasan pun yang dijadikan sebagai suatu pembenaran untuk bisa berlaku sombong, meremehkan atau merendahkan orang lain. Sederet gelar akademik yang melekat pada nama seseorang, harta yang melimpah ruah yang berada di tangan kita,
jabatan, jenjang karir yang terus meningkat. Tidaklah kemudian menjadi pembenaran untuk berlaku sombong kepada manusia lainnya. Karena yang menjadi patokan dan tolok ukur kemuliaan seseorang, baiknya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya satu saja. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sungguhnya manusia yang paling mulia, yang paling baik di antara kalian itu dilihat dari ketakwaannya, bukan dinilai pada variabel-variabel lainnya. Dan urusan ketakwaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini larangan yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, wala talmizu anfusakum. Dan janganlah di antara kalian saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Tidak pantas seorang muslim melontarkan cacian dan celaan kepada saudaranya yang lain, apalagi jika hal itu hanya berkaitan pada fisik seseorang. Sebab sejatinya kita semua ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang disebutkan sebagai sebaik-baik ciptaan, sebagai makhluk yang sempurna pada sisi penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan pada perkara apapun tidak dibenarkan seseorang untuk mencela, mencibir saudara-saudaranya muslim yang lain. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, yang menunjukkan bahwa di antara baik dan tidaknya keimanan seseorang itu juga dilihat pada bagaimana kecintaannya kepada saudaranya yang lain. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia mencintai saudaranya yang lain sebagaimana cintanya kepada dirinya sendiri. Maka sudah semestinya karena kecintaan kita kepada saudara kita yang lain, celaan-celaan itu tidak perlu untuk dilakukan dan dilontarkan. Dan yang terakhir, atau larangan yang ketiga disebutkan pada ayat ini, wala tanabadhu bil alqab. Jangan di antara kalian saling memanggil dengan memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua dalam interaksi kita sebagai sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lisan ini dijaga untuk kemudian tidak memberikan gelaran-gelaran negatif, hal-hal yang buruk yang ketika saudara kita mengetahuinya tidak disenanginya dan tidak diridhoinya. Bahkan sebaliknya, Islam mengajarkan kita agar ukhuwah Islamiyah ini, agar persaudaraan ini senantiasa terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya saling memberikan sapaan, gelaran dalam interaksi sehari-hari kita dengan sebutan-sebutan yang baik, dengan sebutan-sebutan yang diridhoi oleh saudara kita. Karena pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka persaudaraan ini hendaknya kita jaga, dan semoga kelak bisa berakhir dan dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, hadirin yang berbahagia, semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia dan penuh berkah ini diberikan hati yang bersih,
diberikan sifat dalam menjaga hubungan kita sesama manusia, dalam interaksi sehari-hari kita, untuk kemudian tidak merendahkan dan meremehkan orang lain. Tidak pula lisan ini mudah untuk memberikan celaan-celaan, serta berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sapaan dan gelaran yang baik bagi saudara-saudara kita. Demikian hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala yang sempat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.